Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كأرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال sampai kepada pembahasan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita membawa 3 macam ilmu. Berapa? 3 macam ilmu. Yang pertama namanya ilmu syariah. Yang kedua namanya ilmu thariqah. Yang ketiga namanya ilmu hakikat. Tiga ilmu ini dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua para nabi membawa 3 ilmu ini untuk diajarkan kepada kaumnya, kepada umatnya. Kenapa 3 ilmu ini yang dibawa oleh para nabi, khususnya dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena 3 ilmu ini adalah cara, 3 ilmu ini adalah rukun untuk membangun agama. Tanpa 3 ilmu ini kita tidak bisa membangun agama. Jadi kalau kita kira kan agama itu terus asal ngikut aja. Pokoknya orang tua saya begini ya saya ngerjain begini. Itu sama saja kita beragama ikut sama agamanya orang tua. Kita diperintah membangun agama untuk diri kita sendiri, bukan hanya mengikuti agamanya orang tua,
tapi kita harus tahu apa yang dibangun di dalam agama. Walaupun nanti cara membangunnya mengikuti bangunannya orang tua, tapi caranya kita tahu, oh yang harus saya bangun dalam agama itu 3 perkara. Yang pertama ada yang namanya rukun Islam. Yang kedua ada namanya rukun iman. Yang ketiga ada namanya ihsan. 3 ini namanya rukun agama. Sebuah agama yang kita bangun harus berisi 3 perkara itu. Ada rukun Islamnya, ada rukun imannya, dan ada ihsannya. Jadi bukan yang penting beragama, yang penting saya agamanya Islam. Iya. Sekarang kita tanya begini, kamu punya rumah enggak? Punya. Kalau kamu, saya tanya, kamu punya rumah, pasti kamu tahu isi rumah kamu. Ya, betul. Masa saya punya rumah tapi ditanya isi rumah kamu apa? Enggak tahu. Ya, sama aja nggak punya rumah kalau begitu. Kamu punya dompet, punya. Isi dompet kamu apa? Kamu tahu nggak? Ya tahu lah, orang kamu yang isi. Lah ya, maksudnya mau kosong, mau KTP doang, yang penting kamu tahu isinya dompet kamu. Oh, rumah saya isinya ada ruangan tidurnya sekian, ruangan tamunya sekian, ada dapurnya sekian. Oh, pajangannya ada pajangan ini, ada ini. Isi rumah itu kita ketahui, karena rumah itu rumah kita. Kadang maling aja rumahnya orang tahu kok. Padahal bukan rumah sendiri tapi tahu, oh rumah itu tuh isinya ini. Wah, Masya Allah, ini suka ngintipin rumahnya orang. Nah, sama kayak begitu, kita punya agama. Tanya, kamu punya agama? Iya. Agama kamu apa? Islam. Lah isinya apa? Kan begitu. Masa punya agama Islam tapi nggak ngerti isinya? Oh, isinya pokoknya ada sholatnya, ada puasanya. Iya. Kalau disampaikan seperti itu jadi nggak teratur. Jadi kamu nggak ngerti posisi isinya itu apa saja. Maka kalau kamu betul-betul membangun agama, maka kamu akan tahu posisi isi agama kamu dengan benar. Oh, ada yang namanya rukun Islam. Apa rukun Islam? Pertama, membangun syahadat, membangun sholat, terus mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, terus puasa. Ini kamu tahu, oh itu namanya rukun Islam. Apa itu? Bangunan zahir, bangunan yang kelihatan dari agama saya, tampak luar gitu loh. Yang ditampakkan di luar itu ada 5. Apa? Mengucapkan syahadat, ada sholat, ada puasa, ada haji, ada zakat. Lah, yang di dalam batin, yang dibangun di batin atau pondasi atau iman ada 6. Oh, isinya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu isi bangunan batin kita, isi bangunan yang nggak kelihatan sama orang lain. Rukun iman kan nggak kelihatan, yang kelihatan rukun apa? Islam. Nah, setelah kamu tahu, oh yang harus saya bangun pertama yang zahir ada bangunan Islam, yang batin ada bangunan iman, terus ditambah lagi namanya ihsan.
Apa itu ihsan? Oh, ihsan itu membangun Islam disertai keimanan. Tergabungnya dua perkara itu dikerjakan jadi satu, maka jadilah ihsan. Ada orang sholat dengan iman, ada orang puasa dengan iman, ada orang haji dengan iman, maka perbuatannya itu jadilah namanya ihsan. Apa itu ihsan? Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Sholatnya jumpa dengan Allah, puasanya jumpa dengan Allah. Artinya hatinya ini serasa menghadap Allah benar-benar gitu loh. Hatinya itu betul-betul tidak berpaling sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ihsan. Nah, 3 bangunan ini yang harus kita bangun yang menjadi isinya agama, gitu loh. Nah, cara bangunnya gimana? Cara bangunnya diajarkan oleh Nabi dengan 3 macam ilmu. Yang pertama namanya ilmu syariah, yang kedua ilmu thariqah, yang ketiga ilmu hakikat. Kalau tidak pakai 3 ilmu ini, agama yang isinya 3 tadi nggak akan terbangun. Contoh, ilmu syariah. Apa saja ilmunya, mengatur apa dalamnya? Mempelajari tentang perintah-perintah Allah, mengetahui mana saja perintah-perintah Allah, baik itu perintah untuk mendirikan Islam ataupun perintah untuk mendirikan iman ataupun perintah untuk mendirikan ihsan. Semua perintahnya ada dalam ilmu syariah. Maka kalau dia tahu ilmu syariah, maka dia akan tahu, oh, saya diperintah ini oleh Allah, saya dilarang ini oleh Allah, saya disuruh itu oleh Allah, saya nggak boleh ini oleh Allah. Maka kamu harus tahu ilmu syariah. Biasanya ada dalam ilmu fikih. Jadi kalau ada orang kok beragama tapi nggak ngerti ilmu fikih, pasti dia bangun agamanya acak-acakan, pasti bangun agamanya sembrono, sholatnya asal jadi, puasanya asal jadi, zakatnya asal jadi. Kenapa? Dibangun tanpa ilmu syariah. Jadi Nabi pertama mengajarkan ilmu syariah. Apa yang diajarkan Nabi? Melalui Al-Quran dan melalui hadis Nabi. Berbagai macam perintah-perintah disampaikan oleh Nabi dalam Al-Quran untuk kita membangun iman, membangun Islam, membangun ihsan. Dalam Quran dikatakan apa? Kata Nabi, Aqimi sholat lidzikri. Nabi katakan Allah memerintahkan kita agar kita mengerjakan sholat untuk mengingat Allah. Ini perintah ilmu syariah namanya ini. Begitupun dalam hadis kata Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Ini ilmu syariah, bahwa ada perintah Allah untuk mendirikan sholat. Ada lagi syariah dalam hadis Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku diperintah memerangi manusia hingga mereka mau mengucapkan syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu syariah namanya. Oh, ternyata dalam agama ada perintah bersyahadat, oh ada perintah sholat, hati zakat, ada perintah untuk zakat, ada perintah lagi puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Itu ilmu syariah namanya. Oh, ada
ada perintah untuk sholat, untuk puasa, untuk haji. Namanya ilmu syariah. Kalau nggak ada ilmu ini bagaimana? Ya kamu nggak ngerti ini perintah bukan, ini larangan apa bukan, kamu nggak akan ngerti. Pokoknya ikut aja lah. Nah, kalau ikut aja namanya kita beragama tanpa ilmu. Nah, orang yang beragama tanpa ilmu nanti dikatakan dalam berbagai macam makalah bahwa apa yang dikerjakannya tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tanpa ilmu seseorang tidak akan bisa benar dalam beramal. Dalam ilmu fikih dikatakan berbagai macam Nabi perintahkan kita untuk menuntut ilmu. Dari mulai kecil suruh belajar ilmu, sampai mati suruh ilmu, sampai ke negeri Cina suruh cari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu penting untuk pondasi segalanya, baik pondasi mencari akhirat ataupun pondasi mencari dunia. Kata Nabi, siapa yang pengen dunia, cari ilmu. Siapa yang pengen akhirat, cari ilmu. Siapa yang mau dunia akhirat, cari ilmu. Makanya untuk membangun agama kita perlu ilmu. Terus setelah kita tahu bahwa ada yang pertama yang diajarkan Nabi namanya ilmu syariah. Yang kedua ada lagi namanya ilmu tentang thariqah. Apa thariqah? Thariqah itu ilmu tentang tata cara mengerjakan perintah tersebut. Tata caranya ya diajarkan Nabi, bukan tata caranya sholat semau kita, bukan. Perintahnya Nabi yang merintah. Lah, cara ngerjainnya gimana? Nabi juga yang ngajarin cara ngerjainnya. Cara sholat yang benar bagaimana? Cara puasa yang benar bagaimana? Cara haji yang benar bagaimana? Nabi yang mengajarkan. Tidak mungkin bisa kita hanya melihat hadisnya Nabi, hanya melihat perintah Al-Quran, terus ngarang sendiri caranya Nabi sholat. Ya nggak bisa. Coba kamu pikir sendiri, coba kira-kira Nabi kalau takbir tangannya di mana ya? Di sini, apa di sini, apa di sini, apa ngirit doang begini, set, gitu. Atau di sini? Nggak bisa, kamu ngarang sendiri. Terus bagaimana? Ya harus pakai ilmu, diajarkan oleh guru, lewat guru ke guru sampai kepada sahabat yang melihat langsung caranya Nabi sholat. Nggak bisa ngarang sendiri, nggak bisa. Nggak bisa tiba-tiba setelah 1400 tahun jauh dari Nabi kita bikin slogan kembali ke Quran hadis. Tinggalkan guru-guru, tinggalkan madhab, tinggalkan kitab-kitab kuning. Bagaimana bisa mengerjakan Quran hadis tanpa bimbingan semua itu? Putus dari berita kita nanti. Jadi untuk bisa sholat yang benar ya harus terus ilmunya dari mulai guru ke guru lagi sampai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya melafadzkan Al-Fatihah bagaimana? Di mana huruf alif, huruf ba, huruf ta, po. Ini makanya dulu di Quran itu ada gambar apa? Gambar mulut. Ya, tiap-tiap Quran kita kecil itu ada gambarnya, gambar mulut. Sekarang udah nggak ada. Sekarang gambar yang ngarang, wajahnya orangnya yang nulis, bukan mulutnya lagi, bukan. Kenapa kok dikasih mulut? Itu ilmu bagaimana caranya baca Al-Quran, caranya sholat, caranya puasa. Ini ilmu namanya ilmu thariqah. Bukan thariqah yang dimaksud thariqah Naksabandiyah, Syadziliyah, Qadiriyah, bukan. Itu thariqah, itu cara untuk menata hati. Itu thariqah. Thariqah itu namanya thariqah untuk membersihkan hati, untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Maka
kita ikut thariqah itulah. Kalau thariqah yang dimaksud di sini thariqah caranya mengerjakan sholat dengan benar, caranya mengerjakan amalan dengan benar. Maka ini pula diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa contohnya? Kalau kita mau sholat, yang pertama diawali dengan apa? Kalau orang mau sholat, ngapain dulu pertama? Wudhu. Kalau mau sholat pertama nunggu masuk waktu. Nah, masa mau sholat nggak ada? Ente kalau mau puasa ngapain dulu? Nunggu masuk waktu. Karena mulai bisa puasa kalau sudah tanggal 1 Ramadan. Coba kamu sekarang niat untuk puasa Ramadan, boleh nggak? Nggak boleh. Kapan mulai niatnya? Kalau sudah masuk waktu. Mau haji nunggu masuk waktu, mau zakat nunggu masuk waktu. Semua dikerjakannya pertama yang kita kerjakan nunggu waktu. Kenapa? Karena ibadah itu diatur. Kita ini budak, kita ini hamba. Untuk ngerjain sesuatu diatur sama Allah. Jam sekian kamu harus begini, waktu ini kamu harus begini. Itu budak. Kita ini kalau nyadari diri kita ini budak, hamba, kita nggak akan pernah muncul kesombongan. Apa yang mau disombongkan? Mau budak kok sombong? Ada hamba kok sombong? Kamu bisa sombong sama orang lain karena kamu lupa kebudakan diri kamu. Kamu lupa kalau kamu itu hamba, hingga merasa saya hebat, saya punya ini. Kamu mau punya apa saja tetap statusnya apa? Budak. Nggak lepas dari itu, enggak. Lah taunya dari mana budak? Diatur semua hidup kita. Sholat pagi-pagi enak tidur harus bangun. Kalau nggak mau gimana? Kalau nggak mau gimana? Dihukum. Kalau ada syariah, kalau ada negara syariah di situ, kita akan dihukum yang nggak mau pagi bangun. Ya. Apalagi sampai kita tinggalkan sholat, nggak mau sholat, wah dihukum oleh negara Islam. Apabila ada negara Islam di situ, ada negara syariah di situ. Kalau nggak ada gimana? Ya paling kena guyur doang tadi. Paling emak kamu yang guyur, bapak kamu yang guyur. Tapi kalau ada negara syariah, siapa yang nggak mau sholat kena hukum cambuk, kena hukum dera. Ninggalin sholat, nggak mau tobat, bisa sampai kena hukum berat itu. Jadi kita ini diatur. Zuhur harus begini, nanti asar harus begini, malam harus begini. Terus hidup kita diatur. Kenapa? Memang kita ini budak. Lah kok saya diwujudkan untuk jadi budak? Seuntung-untungnya orang itu bisa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu jangan ngimpi mau jadi tuan, mau cetak budak kok mau jadi tuan. Nggak ada. Saya nggak mau jadi budak, lah mau jadi Tuhan. Kalau kamu nggak mau jadi budak, mau jadi Fir'aun gitu terus, mau ngaku jadi Tuhan. Semua yang diciptakan adalah hambanya Allah. Maka beruntung kita diciptakan bisa jadi hambanya Allah. Lah karena kita ini hamba yang nggak punya kerjaan, sama Allah dikasih kerjaan, kan seneng. Sudah dikasih kehidupan yang baik oleh Allah, dikasih tempat yang baik oleh Allah, ditaruh di dunia yang penuh dengan kebaikan, dikasih perintah oleh Allah. Beruntung harusnya kita itu. Di orang yang bisa menyadari keadaan dirinya ini, saya berada pada keuntungan diciptakan sebagai hamba, dan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha baik, zat yang maha pengasih, maha penyayang, dan memberikan saya perintah. Jadi kalau kita bisa menyadari, tiap waktu kita akan bisa sadar saya ini hina, saya ini lemah,
saya ini hamba, tidak bisa ngapa-ngapain kecuali pertolongan Tuhan saya. Kalau nggak ada pertolongan Tuhan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu pengakuan seorang hamba. Setelah waktunya masuk ngapain? Hah? Setelah waktunya masuk bersih-bersih. Mana yang kotor dibersihin. Yang punya hadas gajah, yang belum mandi gajah mandi gajah, yang belum mandi kucing mandi kucing gitu. Bersih-bersih sampai semuanya suci, baru wudhu. Setelah wudhu pakai baju. Lo jangan main sholat aja, habis wudhu main sholat aja. Pakai baju, tutup aurat, terus menghadap kiblat, baru takbir, terus niat, terus selesai sampai dengan salam. Itu namanya apa? Thoriqohnya sholat. Dari mulai masuk waktu, bagaimana kita diajarkan Nabi cara hingga bisa sampai mengerjakan ibadah sholat, itu diajarkan sama Nabi. Caranya haji juga Nabi ngajarin. Waktu pertama apa? Pertama dulu dimulai dari mikot dengan niat. Habis itu mulai lagi nanti ada wukuf, ada lagi nanti ke Arafah, ada lagi nanti mulai ke Musdalifah sampai kepada tawaf, ada sa'i, ada jumroh, ada ini urut-urutannya, cara ngerjainnya diajari Nabi SAW. Itu namanya ilmu thoriqoh. Nggak bisa kayak orang sekarang tiba-tiba ini karena Mekah terlalu penuh, udah caranya kita haji, kita bagi aja lah, jangan bulan Dzulhijjah biar nggak terlalu penuh. Itu cara siapa? Maka cara itu bukan cara Nabi Muhammad SAW, bukan thoriqohnya Nabi. Nggak boleh kita ngerjain yang begitu. Ya, jadi ada ilmu syariah, ada ilmu thoriqoh. Yang ketiga ada ilmu hakikat. Apa itu hakikat? Hakikat itu tujuan ibadah. Maka Nabi pula yang mengajarkan kemana tujuan ibadah kita. Tidak boleh tujuannya untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ajarkan, man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila imra'atin aw hijratuhu ila dunya fa hijratuhu ila man hajara ilaihi. Siapa yang mengerjakan perintah Allah karena Allah, nggak ada embel-embelnya yang lain, maka dia dapat keridhaannya Allah. Tapi siapa yang mengerjakan perintah Allah karena ada embel-embel yang lainnya, maka yang diperoleh ya embel-embelnya itu. Karena Allah nggak mau ibadah kepadanya diduain. Allah nggak mau dimadu. Kalau ini kan senangnya main madu. Allah nggak mau dimadu, nggak mau. Allah maunya mengabdi tunggal kepada Allah. Tidak ada kepentingan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga sholatnya bukan karena rezekinya biar lancar, sholatnya bukan karena jabatan biar naik, sholatnya bukan karena pangkat, sholatnya bukan karena takut neraka, sholatnya bukan. Kenapa? Karena kalau sholatnya dicampur-campur selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya itu yang diperolehnya, bukan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikat ini diajarkan Nabi. Jangan ibadah dengan tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi tidak ada satupun yang lepas dari ajaran Nabi, nggak ada. Jadi untuk membangun agama dari mulai ilmu syariah, ilmu thariqah, ilmu hakikat, ini cara untuk membangun agama. Hasilnya apa yang mau dibangun? Hasilnya adalah iman, Islam, dan ihsan. Ini hasil bangunan yang dibangun dengan 3 macam ilmu, yaitu ilmu syariah, ilmu thariqah, dan ilmu hakikat. Nah begitu pula iman. Mana perintahnya iman, mana syariahnya iman? Oh banyak perintah iman dalam Al-Quran. Wah, kita diperintah iman kepada Allah, diperintah yakin kepada Allah, diperintah mengakui takdirnya Allah. Bahwa langit bumi diciptakan oleh Allah, rezeki yang hari ini besok lusa ditanggung oleh Allah. Itu iman, kita diperintah oleh Allah. Itu namanya syariahnya iman atau perintah-perintah iman dalam Al-Quran lah. Thariqahnya untuk iman bagaimana? Caranya kita untuk iman bagaimana? Kalau caranya mengerjakan Islam itu dengan amal dohir, dengan badannya bergerak, badannya jalan, badannya melakukan, maka jadi rukun Islam. Kalau rukun Islam dibangun dengan cukup eling, bisa. Ini sudah adzan zuhur, sholat dong. Cukup eling aja saya mas. Eling aja, eling sama Allah, udah selesai, udah sholat saya. Itu orang-orang yang meninggalkan ilmu syariah. Dia pura-pura sudah sampai hakikat, meninggalkan ilmu syariah. Itu bukan orang Islam begitu. Nabi SAW sampai meninggal beliau sholat. Para sahabat sampai meninggal mereka sholat. Para wali-wali sampai meninggal mereka sholat. Kalau ada orang yang tiba-tiba ngaku sudah sampai ilmu hakikat tapi dia meninggalkan sholat, maka dia bukan orang Islam. Dia menganggap sholat sudah bukan kewajiban, hingga dia menganggap cukup sholatnya nggak pakai gerakan, pakainya apa? Eling. Ini orang-orang keblinger begitu, hati-hati nih. Jangan sampai ngikutin kelompok-kelompok yang pura-pura sudah tinggi kelasnya, malah dia nggak punya kelas sama sekali, malah dia dikeluarkan dari aturan agama, bukan punya kelas, malah dia di luar daripada aturan agama Islam. Jadi kalau ada orang yang eling begitu, mereka ini orang-orang yang nggak konsekuen. Kalau urusan ibadah, sholat, eling, di dalam makan 2 piring. Lu makan eling juga dong harusnya. Ntar kumpul sama bini eling aja, udah ngapain pakai capek-capek. Oh itu kan lain dasmu begitu. Kadang suka berlebihan, jadi menganggap dirinya sudah hebat. Ini tipu daya setan. Jadi hati-hati nih, bukan baik kita ditipu oleh setan, dianggap kita sudah sampai hakikat, kita disesatkan oleh setan hingga kita meninggalkan syariah Nabi Muhammad SAW. Itu thariqahnya Islam, harus pakai amal, nggak boleh eling, nggak boleh. Hatta orang lumpuh, hatta orang yang cacat, hatta orang sakit nggak boleh eling, nggak boleh. Sholatnya diatur kedip, miring, mandro, nggak boleh cuma eling. Apa itu sholat eling? Nggak ada begitu, nggak ada. Hati-hati nih kelompok-kelompok yang menyesatkan kita, kayak orang-orang kejawen, orang-orang kejawen orang Jawa. Kalau Sunda, Sundawen itu. Kan nggak kejawen doang yang begitu kan? Sunda ya ada yang begitu, orang-orang di luar Jawa ya ada.
Artinya kelompok-kelompok yang yang kemudian mencampur adukkan ajaran agama dengan ajaran lokal yang mereka dapat dari leluhur mereka sendiri, yang mereka anggap itu ajaran yang lebih baik. Kalaupun agama mau masuk harus mengikuti ajaran lokal. Ini nggak benar begitu, nggak benar. Nabi itu bukan mengislamkan, bukan Nabi itu ke Arab-Araban, Islam jadi ke Arab-Araban, enggak. Justru orang Arab itu diislamkan oleh Nabi. Orang Jawa diislamkan, orang Sunda diislamkan, orang Kalimantan diislamkan. Bukan Islam itu ke Arab-Araban, bukan. Justru Arab itu tadinya enggak ngerti Islam. Tanpa agama Nabi, tanpa ajaran Nabi, mereka ya sama kayak kita, acak-acakan ajarannya. Maka mereka diislamkan. Nah, karena turunnya di sana, maka yang pertama tampak keislamannya orang Arab. Bukan Islam itu terus ngikutin Arab, bukan. Pakai gamis ikut-ikut orang Arab. Memang itu pakaian orang Islam, bukan pakaiannya orang Arab. Bukan, kalau Jawa mah nggak usah pakainya, cukup kebaya masih utuh gitu. Bagaimana menutup aurat seluruh badan kok pakai kebaya, bisa? Suruh nutup aurat seluruh badan pakainya konde, bisa? Kondenya buat apa itu? Tutup. Mau kondenya segede ban Vespa tetap ditutup. Oh ya, pakai aurat sih makan. Jadi jangan ikut-ikutan ajaran-ajaran rusak seperti itu rusak itu. Lah kalau thariqahnya iman, bagaimana thariqahnya iman? Thariqahnya iman berpikir. Caranya agar saya bisa yakin bahwa ada sebelum para nabi itu ada kitab-kitab lagi yang lain, ada nabi-nabi yang lain, ada para malaikat, ada hari akhir, ada takdir. Gimana caranya saya bisa iman? Caranya berpikir, memikirkan dalil-dalil yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru, berpikir tentang ala-illah, tentang apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran apa? Bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Dalam penciptaan langit bumi, dalam penciptaan siang malam pergantiannya itu ada jalan, ada bahan, ada tempat untuk merenung bagi orang-orang yang mau berpikir. Ketika mereka berpikir akan hasil kekuatan imannya bertambah. Ternyata benar. Ini kalau nggak ada yang bikin nggak bisa. Ternyata benar. Ini hasil berpikir membawa kamu punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman bisa nggak saya kerjakan dengan cara ikut-ikutan pendapatnya orang lain? Nggak bisa. Iman bukan seperti Islam. Kalau Islam caranya ngeliat. Rukuknya bagaimana? Tangannya di situ, kakinya di situ, jidatnya di situ, nunggingnya seperti itu. Itu caranya lihat. Walaupun ada tulisan sujud, panjangkanlah sujudmu. Hadis. Bunyinya apa? Panjangkanlah sujudmu. Coba kalau kamu yang menerima hadis itu terus mikir tanpa melihat dari guru-guru kamu, yang kamu kerjakan apa? Push up. Mau push up gitu maksudnya.
Walaupun ada hadisnya, maka ini nggak bisa kita pikir. Kenapa? Karena ini amal badan, amal Islam. Caranya gimana? Lihat orang yang pendahulu kita. Oh, mereka begini. Oh, panjang itu maksudnya waktunya yang lama. Bukan tubuhnya dipanjangkan, bukan. Gitu loh. Makanya ada kelompok sekarang sejadah kita nggak kepake sama dia. Sejadah pendek banget katanya. Lewat sambung sama dia. Jadi kalau sholat mau sujud, mundur dulu dia, mundur baru maju. Kenapa? Itu hasil pemikiran dia. Hadis ini setelah dipikir begini prakteknya, salah. Islam nggak pakai mikir, tapi ngelihat langsung caranya orang-orang yang pendahulu kita mengerjakannya. Oh, takbirnya tangannya di sini di bawah telinga. Oh, tempatnya ditaruh di atas pusar. Ini lihat cara pendahulu kita yang mengerjakannya. Nggak bisa dipikir, nggak bisa. Beda dengan iman. Kenapa? Karena iman itu amalan hati. Kamu nggak bisa niru-niru orang lain, nggak bisa. Coba, kamu bisa nggak ngintip iman saya? Bisa. Yang gampang dah, yang gampang. Kamu bisa nggak melihat pondasinya masjid ini? Kelihatan? Kelihatan nggak? Kalau luarnya, catnya, bentuk gentengnya, berapa tiangnya, di mana pintunya, bisa kamu tiru, kelihatan. Nah, kalau pondasinya masjid, kelihatan? Nggak bisa. Maka untuk tahu, untuk bagaimana cara saya memperoleh kuatnya iman saya, maka nazar, berpikir. Berapa ayat di Al-Quran memerintahkan kita berpikir. Tafakkaru, tadzakkaru, tadabbaru, afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tubsirun. Berapa ayat? Hampir 300 ayat lebih memerintahkan kita untuk berpikir. Jadi kalau kita ngomong iman mah nggak usah mikir-mikir, ini kebalik. Ini orang-orang yang nggak ngerti cara bangun agama ya begitu. Maka kamu harus tahu caranya. Bangun Islam nggak usah dipikir-pikir, lihat apa yang dikerjakan. Cara pakai pakaian ihram bagaimana, lihat. Cara tawaf bagaimana, lihat. Cara sa'i bagaimana, lihat. Cara jumrah bagaimana, lihat. Oh begitu ngelemparnya, oh begitu cara jalannya. Oh nggak bisa dipikir, nggak bisa. Kenapa? Amal dohir. Adapun iman caranya bagaimana? Nazar, berpikir, cari dalil, jadikan sebuah keyakinan. Kenapa? Karena keyakinan yang pakai dalil akan jadi keyakinan yang tidak tergoyahkan lagi, keyakinan yang gak akan sampai pada keraguan. Kenapa? Karena dibangun dengan bukti, dibangun dengan dalil, bukan dibangun dengan yang penting yakin aja, bukan dibangun dengan ikut pendapatnya orang lain, bukan, tapi dibangun dengan bukti, dibangun dengan dalil. Ini cara yang berbeda ini. Jadi cara bangun Islam dan cara bangun iman jangan disamain. Sekarang orang bolak-balik, iman kok dipikir-pikir, lu yakin aja. Loh, nanti kalau amal dipikir. Hah? Kalau iman nggak boleh mikir, kalau beramal, sholat harus mikir gitu. Oh, nggak usah mikir juga. Lah pikiran buat apa? Allah kasih kita pikiran buat apa terus? Hah? Sampai dikatakan la dina liman la aklalahu. Tidak disebut orang beragama yang dia nggak punya akal. Lah, akal nggak cuma dihadirkan akalnya saja, tapi akal dihadirkan kerjanya. Apa itu? Kerjanya akal apa? Ya mikir. Itu yang hewan nggak punya, tumbuhan nggak punya, yang lain nggak punya. Kalau cuma punya otak,
Otak kamu sama otak sapi gedean otak sapi. Ya. Coba kalau pas lebaran haji itu otak sapi, kepalanya aja segitu loh, otaknya seberapa. Tapi Allah nggak kasih kerja untuk mikir, hingga walaupun gede otaknya ya begitu. Hah? Kamu jangan begitu. Gede doang kepalanya tapi nggak pernah dipakai mikir apa enggak. Ya, jadi ini cara bangun iman dan cara bangun Islam. Ilmunya diajarin sama Nabi. 13 tahun Nabi mengajarkan iman kepada sahabat. Nabi bacakan ayat-ayat untuk berpikir. Nabi tunjukkan bagaimana kejadian-kejadian alam. Nabi tunjukkan bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi hingga mereka yakin Allah lah Tuhan. Bahwa selain Allah bukan Tuhan. Mereka yakin bahwa semua ini ada takdir dari Allah. Kenapa? Nabi hadirkan bukti-bukti terus. 13 tahun digembleng Nabi tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bangun rukun iman. Belum diajarkan sholat, belum diajarin puasa, belum diajarin zakat. Nggak ada di Mekah, zakat nggak ada. Di Mekah nggak ada puasa. Mulai ada puasa, ada haji, ada zakat, mulai pergi ke Madinah. Setelah ke Madinah, baru Nabi mengajarkan ilmu dohir, bagaimana perang, bagaimana tentang mengucapkan syahadat yang benar, bagaimana tentang zakat, tentang sholat, puasa. Itu semua adanya di kota Madinah. Maka di Madinah mulai muncul yang namanya munafik. Di Mekah nggak ada munafik. Kenapa? Karena di Mekah nggak melatih amal dohir. Di Mekah melatih amal batin. Begitu di Madinah melatih amal dohir. Maka ada yang dohirnya kelihatannya mengerjakan sholat, tapi batinnya menolak untuk sholat. Di Mekah nggak ada, adanya iman atau kafir. Yakin nggak kamu sama Allah? Nggak, kafir. Nggak ada. Munafik di Mekah nggak ada. Adanya iman atau kafir. Karena Nabi mengajarkan bangunan tentang bagaimana keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi caranya bangun Islam pakai amal. Caranya amal kita melihat dengan dari guru sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya iman, berpikir hingga punya keyakinan yang sama dengan keyakinannya guru, keyakinannya para orang tua, keyakinan para sahabat, sampai dengan keyakinannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yakin nggak bisa dilihat, yakin nggak bisa ditiru, yakin hanya bisa diperoleh sendiri, diraih sendiri dengan jalan yang sama. Jalannya doang sama kayak kenyang lah. Kamu bisa nggak kenyangnya orang untuk kamu bisa? Bisa. Saya kenyang, kamu lapar, pengen kenyang saya bisa. Caranya gimana biar kamu kenyang? Kerjakan cara yang sama. Begitu dong. Habib kenyang, caranya kenyang gimana? Mangan, notol. Nah, kalau kamu kok makan, ya akan dapat hal yang sama, begitu loh. Kamu lihat guru kamu punya iman, para wali-wali punya iman. Gimana caranya? Lah tanya gimana mereka caranya iman? Oh, berpikir, nazar dalil, nemu dalil, kerjakan cara yang sama, akan kita peroleh iman seperti mereka. Begitu loh. Bukan mengikuti mereka. Gimana ngikutinya mau nggak kelihatan. Bohong kalau kamu bisa ngintip imannya orang lain, bohong berarti kamu. Oh, saya mau imannya ikut itu. Gimana mau ikut itu? Kalau yang diimani iya, iman adanya malaikat, iman kepada yang diimani lah. Kekuatan imannya diperoleh dari mana? Oh, dari membuktikan, berpikir, nemu dalil.
Ini cara yang kedua, cara membangun iman dan cara membangun Islam. Yang ketiga, ihsan. Apa itu ihsan? Ya digabung dua-duanya. Ngerjain sholat dengan hatinya hadir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sholat tapi hatinya keluyuran ke pasar. Badannya sholat, hatinya keluyuran ke sekolahan. Badannya sholat, hatinya nerawang utang belum dibayar. Sholat, mikirin motor yang hilang. Kayaknya di sono tadi, kayak di sono. Padahal lagi itu namanya sholatnya nggak pakai ihsan. Lah, kita diperintah membangun yang ketiga namanya ihsan. Maka Nabi mengajar gimana caranya ihsan? Sholatlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah. Artinya ketika ngadep Allah, badannya ngadep kiblat, hatinya hadir seakan-akan saya betul-betul menghadap kepada Allah. Hingga nanti sholatnya serius, sholatnya nggak mikir yang lain, sholatnya betul-betul memuji Allah, menyebut nama Allah, mengundang Allah dengan nama yang baik. Ini sholat yang dibangun dengan cara mengikuti cara Nabi, yaitu dengan rukun yang terakhir namanya rukun ihsan. Hingga apabila itu semua terlaksana, berarti kamu bangun agama secara sempurna. Islamnya dibangun, imannya dibangun. Yang ketiga, ihsannya juga dibangun. Kalau bisa membangun tiga ini, berarti kita sudah membangun agama untuk diri kita sendiri. Jika kamu ditanya sama orang, Pak, beragama? Iya. Apa agamanya? Islam. Apa isi agama kamu? Iman, Islam, ihsan. Itu rukun agama. Kamu kan taunya rukun Islam, rukun iman. Maka sekarang kamu tahu bahwa tiga itu adalah rukunnya agama. Isinya agama tiga itu. Nanti dalam Islam ada isinya lagi, iman ada isinya lagi, ihsan ada isinya lagi. Tapi tiga itulah pokok penting atau poin penting untuk membangun agama. Ibaratnya bangun rumah itu ada pondasi, ada tiang, tembok, ada atapnya, maka jadilah rumah. Lah, cara bangunnya pondasi bagaimana? Ya tinggal ikuti caranya bagaimana. Cara bangun tiang bagaimana? Cara bangun atap bagaimana? Ketika sudah terbangun semua, berarti kamu sudah bangun rumah. Kalau belum terbangun semua, berarti kamu belum bangun rumah. Jadi kamu tahu target sekarang. Saya punya target. Apa yang sudah saya bangun dan apa yang belum saya bangun, hingga sampai intinya nanti saya harus menyelesaikan misi membangun agama untuk diri saya, yaitu tiga bangunan: bangunan iman, bangunan Islam, dan bangunan ihsan. Begitu pula kamu harus bangun agama untuk anak kamu, untuk istri kamu, untuk keluarga kamu, juga tiga bangunan ini yang harus kita ajarkan kepada mereka. Jangan mereka mau beragama ikut saya aja, ya nggak jelas namanya. Nanti mereka nggak bisa ngajar kepada anaknya lagi. Jelaskan bahwa yang harus kamu bangun dalam agama ini ada iman, Islam, dan ihsan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa membangun agama dengan baik, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agama ini bisa kita bangun hingga menjadi orang-orang yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal ila hadiniya wala niyatun shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الإلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضبي كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعسي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.